Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu kita sudah berhasil membuat login, ya, dan kita juga membuat logoutnya yang sudah dilengkapi oleh session. Di video kali ini saya akan membuat buat akunnya atau registrasi akun. Jadi harapan kita kalau diklik tadi dia akan masuk ke registrasi yang sudah kita buat sebenarnya. Saya sudah buatnya di dua tempat. Yang pertama saya sudah buat pemanggilannya di dalam registrasi atau di dalam controller. Ya, saya buat public function registrasi di mana dia memanggil header registrasi dan footer. Maka saya akan menuju ke view kemudian main. Di sini saya akan buka registrasi. Nah, ini dia. Inilah registrasi yang kita harapkan. Tapi registrasi ini masih mengadaptasi dari login sehingga kita nggak tahu ini tampilannya kurang pastinya. Nah, bagaimana tampilan registrasi? Kita lihat dari struktur TB usernya. Ada 9, ya, ada 9 field, di mana yang satu adalah ID user integer, dia auto increment, jadi nggak perlu kita buat formnya. Jadi ada 8 ya, mulai nama, email, telepon, alamat, jengkel, username, dan password. Oh, status juga ya. Status nggak perlu kita buat karena status kita langsung buat otomatis dia daftar. Oke, jadi langsung aja saya ubah. Yang pertama nama user, saya ambil dari sini ya. Nah, registrasi user, yang pertama nama user. Kalau nama user itu dia sama seperti username, jadi simpelnya saja saya akan ambil sebuah input type-nya, saya blok copy ya. Ya, blok copy, saya buat di bawahnya seperti ini. Kemudian ini saya akan gunakan untuk yang di atas ya. Yang di atas ini saya gunakan untuk nama. Nah, sesuai dengan nama database, nama underscore user. Jadi nama underscore user, placeholdernya misalnya kita buat nama lengkap. Oke, simpan dan perhatikan hasilnya. Nah, ini dia, sudah ada ya nama lengkap. Terus setelah nama lengkap, email, kemudian telepon. Jadi kita langsung aja masuk. Coding yang tadi sama, saya pastekan lagi. Input type text ini ganti jadi email. Ya, sementara placeholdernya email. Input type text-nya jangan lupa kita ganti juga email, jangan teks ya, agar hasilnya seperti ini. Oke. Setelah itu telepon ya, telepon. Jadi di bawah email itu ada telepon. Ya, input type text, oke, benar, kita kasih name-nya tel. Kemudian placeholdernya saya ganti jadi help garis miring HP gitu ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah itu ada alamat jengkel ya, alamat jengkel itu pilihan ya. Jadi kalau saya buat di sini siap help itu alamat itu tidak menggunakan input type tapi menggunakan text area. Jadi saya hapus aja nih. Input type text-nya saya ganti jadi text area. Text area. Kemudian tutup text area. Oke, simpan dan lihat hasilnya seperti ini. Ups. Ada sedikit kesalahan. Oke ya, kesalahan ada di sini ya, text area kurang T. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oh, ini username diganti jadi alamat. Setelah itu ada apa lagi? Jenis kelamin ya, jengkel. Jengkel saya gunakan select aja ya, saya gunakan select. Konsepnya sama, saya copy paste aja di sini. Ya, kemudian ini saya ganti jadi select. Select name,
Jenkel, kemudian placeholdernya nggak ada. Untuk stylenya biarkan saja, kemudian saya enter, nah tutup select. Nah harusnya tampil tutup select di sini ya. Oops. Di bawah ini ya, posisi ada di bawah alamat, seperti di sini. Oke, ini dia, tapi belum ada isinya. Pertama saya akan isi option value pria, kemudian option value wanita. Oke, hasilnya seperti ini. Ada pria dan wanita. Oke, username tetap, password tetap. Terus yang terakhir kita buat ini di bawah password. Ya, di bawah password ini saya buat gini. Input type hidden, name status, value daftar. Ini untuk menyimpan data daftar itu ya. Value daftar. Nah, kalau di refresh nggak ada dan kelihatan apa-apa, tapi sebenarnya ada di sini. Ya. Nah, harapan kita waktu kita isi semuanya tersimpan gitu ya. Oh, ini buat akunnya dibuang. Kemudian buttonnya itu nggak login tapi registrasi. Seperti ini. Oke, jika sudah, kita tinggal buat perintahnya ya. Jadi sebenarnya buat perintah yang ada di dalam CI ini, kita bisa menggunakan model ya. Dari model kita panggil ya. Dan juga bisa kita lakukan dari view. Saya akan contohkan dari view saja biar lebih mudah ya. Saya akan contohkan dari view. Di registrasi ini, kita lihat di dalam form ini ada button. Buttonnya kita buat namanya registrasi. Registrasi. Oke. Nah, registrasi ini, button dengan name registrasi ini kita manfaatkan untuk pengolahan form. Jadi saya bisa buat di bagian atas ya. Codingnya ini if isset ya, if isset post registrasi. Jadi kalau dipanggil echo proses registrasi, contoh gitu. Jadi sewaktu kita isi ada proses registrasi. Waktu kita registrasi ya, ada proses registrasi. Nah, di sini bisa kita sisipkan sebenarnya dengan coding untuk melakukan proses penyimpanan. Oke, mari kita coba. Pertama kita lakukan pendeklarasian. Yang pertama adalah nama lengkap. Jadi variabel nama user sama dengan variabel underscore post dari si nama user. Nah, ini dia. Satu. Yang kedua email. Variabel email ini sesuaikan dengan database ya, email yang ada di sini ya. Karena ini kiriman dari data yang ada di dalam form. Nama user, email, tel, dan seterusnya. Berarti secara mudah saja saya lakukan seperti ini. Saya tinggal copy paste sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 6, 8. Oke, yang kedua setelah nama user adalah email. Ini juga email. Yang ketiga tel, di sini juga tel. Yang keempat alamat. Di sini juga alamat. Yang kelima Jenkel, ini juga. Yang keenam username. Username, password, ini juga. Dan yang terakhir adalah status. Oke,
Ketika ini sudah selesai, kita tinggal langsung buat perintah simpannya. Variabel simpan ya untuk si bagian ini ya. Variabel simpan ya. Kita buat MySQL query variabel koneksi ketik 2. Nah, ini sama seperti perintah di indeks untuk login tadi. Oh, sorry, bukan indeks tapi login. Di sini juga ada ya modelnya, tapi ini pemanggilan select. Nah, di registrasi kita lakukan proses insert. Jadi kita tinggal buat insert into ke tabel apa nih? TB user. Ya, TB user. Kita langsung masuk values. Nah, ini masih dalam satu baris ya. Jangan salah. Pertama tadi adalah di dalam database kita, pertamanya adalah ID user ya, karena memang ID user auto increment. Jadi kita buat dia seperti ini. 0. Oke, koma kutip 1 untuk field kedua yaitu variabel nama user. Yang ketiga variabel email, yang keempat variabel tab, yang kelima variabel alamat, kemudian variabel jengkel, variabel username, variabel password, dan yang terakhir variabel status. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kemudian jika variabel simpan tidak terjadi kendala, maka dia langsung masuk header location, dia menuju ke login ya, menuju ke login. Nah, kita lihat apakah ini berhasil. Kita ulangi prosesnya. Saya isi dengan data contoh ya. Contoh Sinaga misalnya namanya ya. Emailnya contoh sinaga@gmail.com. Telepon asal aja. Kemudian alamatnya Panitonga pria. Username-nya 123, passwordnya ya, passwordnya 123 juga. Oke, di sini saya registrasi. Nah, kalau dia benar, dia akan masuk ke dalam halaman login. Oke, ternyata sudah benar ya. Nah, kita cek di dalam database kita di TB user ada masuk nih contoh Sinaga masuk ya. Oh, yang nggak masuk alamat ya. Yang nggak masuk alamat. Terus password. Passwordnya ini belum MD5. Ini kan passwordnya MD5 ya. Sementara ini masih 123. Alamat tidak masuk. Oke, kita cek. Apa yang terjadi masalah di sini? Alamat kenapa nggak masuk? Kita cek untuk teks areanya. Name-nya username. Oke, salah ya. Berarti sini alamat. Kemudian yang nggak masuk, yang belum tadi adalah passwordnya masih biasa. Password masih biasa karena belum kita buat MD5. Oke, nggak apa-apa. Langsung aja kita buat di sini MD5. Tutup kurung. Oke, simpan. Kita kembali ke sini. Ya, untuk contoh Sinaga saya akan hapus. Tidak ada lagi. Sekarang kita akan masuk lagi ke buat akun. Saya ambil lagi contoh Sinaga. Jalan contoh nih Panitonga tadi. Pria, username-nya 123, passwordnya 123. Registrasi. Oke, sudah ya masuk dan kita lihat kembali kemari. Browse, kita lihat sudah masuk nama oke. Email oke, telepon oke, alamat masuk ya. Kemudian jengkel masuk, username masuk, passwordnya juga masuk. Tapi statusnya masih daftar. Ya, status masih daftar. Di sini ya, kita lihat di dalam login. Di login itu ada jika statusnya blokir. Ya, tadi statusnya blokir. Status Anda belum aktif. Nah, atau kita ganti blokir jadi daftar gitu misalnya.
daftar. Sebenarnya bisa buat N nih, bisa buat N juga gitu. Misalnya gini, jika status blokir, kita bisa gunakan or variabel status sama dengan daftar. Jadi salah satu ya, salah satu kalau dia nggak blokir daftar statusnya belum aktif. Nah ini bisa juga. Oke, jadi saya akan coba login tadi dengan 123, passwordnya 123, login. Nah, status Anda belum aktif. Tapi ketika nanti kita masuk ke dalam bagian ini, ya kita buat dia aktif, admin yang mengaktifkan, maka hasilnya saya rasa sudah berbeda. Kita akan coba refresh dan masukkan kembali 123, passwordnya 123, login. Nah, berhasil. Selamat datang. Ya, di sini saya memang belum membuat selamat datang siapa yang login. Harusnya selamat datang nama yang login, nama lengkapnya. Ya. Nah, kita akan langsung buat aja. Jadi di indeks ini, di login ini, di sini saya sudah menyisipkan sebenarnya nama user. Ya, disisipkan nama user yang diambil dari sini. Langsung aja kita bisa ke indeks sebenarnya. Di indeks ini saya bisa buat gini, variabel nama user sama dengan variabel underscore session dari si nama user. Ini adalah data yang dikirim oleh login. Ini kan, kita kasih inisialnya nama user juga, nggak apa-apa. Baru kita buat di selamat datang. Di selamat datang ini ya, kita bisa buat koma aja php sama dengan buka PHP langsung sama dengan variabel nama user. Nah, seperti ini aja. Oke. Maka kelihatan siapa yang login. Contoh Sinaga. Ya, jadi kita logout, saya login lagi dengan Widodo 123, login Widodo Saputra. Oke. Nah, itu dia cara membuat registrasi dan menampilkan nama dari halaman dashboard. Oke, saya rasa itu aja di video kali ini. Semoga bisa diikuti. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.